Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Hervin Diki Pradipta selaku pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dodi Alfayed dengan NPM 221020052. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi Filsafat Hukum Islam pertemuan ke-13, yaitu pembaharuan hukum Islam dan tujuannya. Langsung saja ke materi, yaitu pengertian pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam membentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan Islam dengan fikih, bukan syariat. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Secara terminologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga maksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaharuan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahkikan. Dengan usaha pentahkikan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad, meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad. Dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat, akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas. Gerakan mendobrak, taklid, dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut pergerakan pembaharuan hukum Islam. Sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Kedua, bayi tabung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara. Tujuan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Sunnatullah telah menjawantahkan dirinya dalam hukum alam, maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunnatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktunya. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanakan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Sekiranya ada yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.